Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep matematika terkait bangun ruang sisi lengkung nih, atau lebih tepatnya adalah tabung. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait itu semua, kalian coba lihat gambar ini dulu aja deh. Kalian pasti tahu lah ya bentuk tong sampah kayak gini. Iya, yang bagian ininya kalau kita injek, maka bagian atapnya dia bakal terbuka. Nah, bentuk tong sampah kayak gini nih, itu tuh merupakan bagian dari yang namanya contoh tabung. Dari gambar ini, kira-kira kalian bisa nggak mendefinisikan apa itu tabung? Iya, kurang lebih itu tabung merupakan bangun ruang sisi lengkung dengan atap dan dasar berbentuk lingkaran. Kurang lebih itu gambarannya kayak gini nih. Di sini ada bagian atap tabung, kemudian bagian sampingnya yang kita kenal sebagai selimut tabung, dan bagian bawahnya yaitu alas ataupun dasar tabung nih. Di video kali ini kita akan bahas dua hal penting terkait tabung, yaitu luas permukaan tabung dan juga volume tabung. Kita mulai dari yang namanya luas permukaan tabung dulu aja kali ya. Apa itu luas permukaan tabung? Luas permukaan tabung merupakan total luasan permukaan tabung yang meliputi luas atap, luas selimut, dan juga luas alas. Kalau kita bedah si tabung ini menjadi jaring-jaring tabung, kurang lebih itu gambaran jaring-jaring tabungnya kayak gini nih. Bagian pertama merupakan atap tabung, bagian kedua merupakan selimut tabung, dan bagian ketiga yaitu alas tabung. Nah, kita tahu nih bahwa di sini ada dua lingkaran dan satu persegi panjang. Dari gambaran jaring-jaring tabung ini, kita bisa menentukan luas permukaan tabungnya. Yang pertama yaitu dua luasan lingkaran. Nilainya adalah 2 dikali luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat, di mana R-nya di sini merupakan jari-jari lingkaran ya. Kemudian ada satu persegi panjang, di mana luasnya yaitu panjang dikalikan dengan lebarnya. Di sini nilai panjangnya adalah keliling dari lingkarannya ya, yaitu 2 pi r, dan lebarnya yaitu tinggi tabungnya yang kita simbolkan dengan T. Maka kalau yang cari adalah luas persegi panjangnya yaitu 2 pi r dikalikan dengan T nih. Oke, jadi kalau kita jumlahkan luas totalnya, maka luas total sama dengan dua luasan lingkaran ditambah dengan luasan persegi panjang. Nilainya yaitu 2 pi r kuadrat ditambah dengan 2 pi r dikalikan dengan T. Kita bisa kelompokkan di nilai yang sama, yaitu 2 pi r. 2 pi r kurung buka R ditambah dengan T. Artinya, di sini luas permukaan tabung rumusnya adalah 2 pi r kurung buka R ditambahkan dengan T. Untuk lebih jelasnya, coba yuk kita bahas satu soal nih. Andi akan membuat tong sampah berbentuk tabung dengan diameter yaitu 30 cm, dengan tingginya yaitu 50 cm. Yang ditanya adalah berapakah luasan bahan yang digunakan untuk membuat tong sampah kayak gini nih. Oke, diketahui bahwa diameternya yaitu 30 cm. Diameter kan 2 kali jari-jari ya. Maka kita bisa tuliskan yaitu 2 dikali R sama dengan 30 cm. Nilai R-nya yaitu 30 dibagi dengan 2. Nilainya adalah 15 cm. Artinya jari-jari tong sampahnya yaitu 15 cm. Kemudian tinggi tong sampahnya yang akan dibuat adalah 50 cm. Dan yang ditanya yaitu berapa nih luas permukaannya. Luas permukaan tabung formulanya kan yaitu 2 pi r kurung buka R ditambahkan dengan T. Kalau kita masukkan nilainya yaitu 2 dikali 3,14 dikali 15 kurung buka 15 ditambah 50. Berapa itu nilainya? Nilainya adalah sekitar 6.123 cm persegi. Artinya, Andi membutuhkan luasan bahan yaitu seluas 6.123 cm persegi untuk membuat tong sampah dengan diameter 30 cm dan tingginya yaitu 50 cm nih. Oke, itu merupakan konsep dari yang namanya luas permukaan tabung. Berikutnya yaitu kita ngebahas yang namanya volume tabung. Yang namanya volume kan merupakan isi dari tabung ya. Contohnya aja kayak tadi nih, tong sampah tadi, kalau tong sampah ini diisi air, kira-kira bakal terisi berapa liter ya?
Kita punya dua cara untuk mengetahuinya, yaitu secara eksperimen dengan memasukkan air ke dalam tong sampah ini, atau kita bisa menghitung menggunakan teori gitu. Di mana yang namanya volume itu kan merupakan luas alas dikalikan dengan tingginya ya. Berarti di sini kan luas alasnya luas alas lingkaran. Maka luasnya yaitu pi r kuadrat dikalikan dengan tinggi. Sehingga volume tabung yaitu pi r kuadrat dikalikan dengan tingginya. Untuk lebih jelasnya, coba yuk kita bahas satu soal lagi nih terkait volume tabung. Di sini ada tong sampah dengan tingginya yaitu 50 cm dan diameternya yaitu 30 cm. Yang ditanya adalah berapakah volume tong sampah di samping? Oke, diketahui diameternya yaitu 30 cm. Kemudian, kalau diameter ini kalau kita uraikan yaitu 2R sama dengan 30 cm. Nilai R-nya adalah 30 dibagi 2. Berapa? Yaitu 15 cm. Jari-jarinya 15 cm. Tingginya yaitu berapa nih? 50 cm. Dan yang ditanya yaitu berapa sih nilai volumenya? Oke, kita tahu ya bahwa volume tabung yaitu pi r kuadrat dikalikan dengan T. Kalau kita masukkan nilainya yaitu 3,14 dikali dengan 15 dikuadratkan dikali 50. Nilainya yaitu sekitar 35.325 cm persegi nih. Oke, ini merupakan konsep dari yang namanya volume tabung nih. Sampai sini kira-kira konsep dari tabung udah mulai paham belum terkait luas permukaan ataupun volumenya nih? Kalau udah paham, coba deh kalian bisa nggak menjawab challenge ini? Yaitu gini nih, bisa nggak kita membuat suatu tabung dengan nilai luas permukaan itu sama dengan volumenya? Oke, kita tuliskan dulu ya, bahwa di sini adalah volume tabung sama dengan luas permukaan tabung. Kira-kira apa syaratnya nih supaya kita bisa membuat volume tabungnya akan sama dengan luas permukaan tabungnya? Volume tabung ini kan kalau kita uraikan yaitu pi r kuadrat dikalikan dengan T. Luas permukaan tabung yaitu 2 pi r kurung buka R ditambah dengan T. Kedua ruas ini kalau kita bagi dengan pi r maka diperoleh yaitu R dikalikan T sama dengan 2 kurung buka R ditambah dengan T. Kedua ruas ini kita kalikan silang. Diperoleh yaitu 1/2 sama dengan R plus T dibagi dengan R dikali T. Kalau kita pisahkan, maka setengah sama dengan R dibagi dengan R dikali T ditambah T dibagi dengan R dikali T. R dibagi R sisa 1 ya, maka 1/T. Ditambah dengan T dibagi dengan T itu 1. 1/R nih. Maka diperoleh kesimpulan bahwa 1/T tambah 1/R nilainya harus sama dengan setengah. Artinya, syarat agar volume tabung sama dengan luas permukaan tabungnya, nilainya tuh bahwa 1/T tambah 1/R sama dengan 1/2. Misalnya aja kayak gini nih, kita pengen buat tabung dengan tingginya 10 cm. Kira-kira berapa sih radiusnya? Supaya luas permukaan yang kita buat, nilainya akan sama dengan volume tabungnya. Kita bisa masukkan nih, yaitu 1/10 ditambah dengan 1/R sama dengan setengah. 1/R nilainya adalah setengah dikurangi 1/10. Berapa? Yaitu 10 minus 2 dibagi dengan 20. Adalah 8/20. Maka nilai R-nya yaitu 20 dibagi dengan 8. Nilainya adalah 2,5 cm. Artinya, untuk membuat tinggi tabung 10 cm, jari-jarinya itu harus 2,5 cm untuk memperoleh nilai luas permukaannya sama dengan volume tabungnya gitu. Buktinya itu kayak gini nih. Kita bisa masukkan ke formula luas permukaan tabung yaitu 2 pi r kurung buka R ditambah dengan T. Kita masukkan nilainya. 2 dikali 3,14 dikali 2,5 kurung buka 2,5 ditambah 10. Nilainya yaitu sekitar 196,25 cm persegi nih. Terus kalau kita pengen tahu volume tabungnya yaitu pi r kuadrat dikalikan dengan T. Kita masukkan nilainya yaitu 3,14 dikali dengan 2,5 kuadrat dikali tingginya yaitu 10 cm. Diperoleh nilainya adalah sekitar 196,25 cm persegi. Dari nilai ini kita tahu ya bahwa syarat supaya luas permukaan tabung nilainya yang sama dengan volume tabungnya yaitu 1/R ditambah dengan 1/T nilainya harus sama dengan 1/2. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait
tabung. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!